Kalau misalkan ya lo tau dong yang lagi rame di sosial media, hey rumah gue nih ya kan. Wow berjejer mobilnya ya kan, garasinya udah kayak ngalahin rumah gue padahal garasinya doang. Ya emang barangnya dia, emang dipakai. Ini jawabnya spontan nih. Wuhui. Oke, enaknya gue manggil lo apa ya? Halo, nama gue Bilkis, biasa dipanggil Bills atau Bill atau Kiss juga gak apa-apa, sayang juga gak apa-apa. Enos. Rifki aja, Rifki. Tiara bisa, Ti aja kayaknya deh. Haidar. Bea aja. Reta aja sih. Boleh Rizky, boleh Janbi, boleh apapun itulah terserah. Pernah dong. Pernah sih. Sampai 2020 gue tau flexing tuh yang binaraga gitu. Wah, akhir-akhir ini familiar banget kata flexing. Tentu dong. Cukup sering. Pernah denger sih, pernah denger. Yang gue tahu sih biasanya itu istilah-istilah buat anak gym sih ya. Flexing tuh kayak gini. Menurut gue flexing itu lebih ke Kayak gini. Agak lebih halus dari pamer sih. Sombong halus kali ya. Iya kayaknya iya. Sombong halus. Kalau zaman sekarang itu lebih ke pamer ya kayaknya. Pamer bukan sih, itu bahasa Jaksel bukan sih? Kayak flexing ya. Pamer sih kalau menurut gue, ya bahasa alay nih. Istilah gitu untuk seseorang memamerkan sesuatu. Biasanya gitu. Memamerkan sesuatu yang kita punya di media sosial. Kayak gini. lebih ke negatif kayaknya. Bukan hobi gue sih kayaknya, cuman gue tahu adu orangnya. Mungkin ke lebih yang positif. Contoh, gue anaknya suka banget nih kalau tiap hari Minggu posting di sosial media, di story gue, kayak gue jalan sama keluarga gue. Karena setiap hari Minggu tuh adalah jadwal dimana gue bakalan bisa dibilang pamer kebahagiaan kayaknya. Kayak gue rasa tanpa disadari semua orang pasti pernah ya, apalagi punya sosial media gitu kayak gini. Pasti pernah. Karena fungsi dari media sosial pamer. Pamer harta nggak seberapa. Kayaknya sih enggak deh. Pamer apa gue? Nggak ada. Gue anaknya humble, cukup humble. Karena zaman sekarang tuh intens banget pakai sosial media ya pasti ada aja lah. Kayak lagi nongkrong, pasti foto-foto makanan gitu-gitu kan, itu juga flexing kayaknya. Pernah sih kalau gue berkarya kayak misalkan lagi mau bikin lagu gitu ya, gue pamerin aja ke sosmed. Kayak gini. Pamer, jelas. Tapi pamer ini ada beberapa maksud. Mungkin dia punya beberapa maksud. Menjual atau biar orang meniru. Pamer dikit, tapi as long as mereka pakai duit sendiri sih, nggak pakai duit negara, menurut gue aman-aman aja. Ya itu balik lagi ke audiensnya sih, mau nganggapnya pamer atau enggak. Tapi kadang-kadang bisa juga dibilang itu buat ngasih tahu achievement nggak sih? Kalau sering kayaknya pamer deh. Tapi kalau misalkan cuma sekali doang habis itu enggak, kayaknya enggak sih, enggak termasuk pamer menurut gue. Kalau misalkan ya lo tau dong yang lagi rame di sosial media, hey rumah gue nih ya kan. Wow berjejer mobilnya ya kan, garasinya udah kayak ngalahin rumah gue padahal garasinya doang. Kalau emang barangnya dia, terus emang dia pakai sehari-hari dan niat dia nggak pamer, ya menurut gue nggak pamer sih. Misal dia bawa mobil sports nih ke sekolah, ya emang barangnya dia, emang dipakai dan niatnya dia nggak mau pamer, ya menurut gue hitungannya nggak pamer sih. Kayak gini. Menurut gua kebagi dua sih. Yang pertama bisa jadi ya dia bersyukur aja atas apa yang dia dapat, atas pencapaiannya dia. Tapi bisa jadi juga ya emang niatnya pengen sombong gitu ya. Tergantung kita sih sebenarnya yang nerima, mau nerimanya sebagai apa gitu. Bisa dibilang sih ya, bisa dibilang ada niatan
ada niatan sih menurut gue, cuman balik lagi ke diri mereka masing-masing sih. Kalau gue bebas aja gitu ya. Kayaknya sih bakalan sih. Soalnya kalau kayak arsitektur terus kayak interior gitu-gitu kan cakep aja gitu kalau dipamerin. Pamer tapi yang low key aja. Karena itu kan punya rumah, apalagi punya rumah ya, itu pencapaian yang menurut gua besar juga. Jadi kalau nggak pamer sayang. Secara nggak langsung pasti, karena kita foto, kita bikin video, dan sekarang salah satu pemikiran biar gampang ya kita konten-konten harus punya rumah yang bagus. Wah, aminin dulu ya, amin. Dikit sih kayaknya ya. Teaser-teaser aja gitu, dikit-dikit. Jadi kayak tembok dikit gitu, nggak full, pancinya setengah, dapurnya setengah, nggak full gitu. Pertama, untuk punya rumah mewah kayak aku masih lama ya. Bukan ke pamer, tapi lebih ke bersyukur dan ngajak orang untuk yuk sama-sama yuk bisa kayak gini. Keren banget gue. Sebenarnya sama aja sih, kayak gue punya mobil sports atau rumah mewah atau apapun itulah barang yang super mahal. Terus emang gue pakai dan niat gue nggak pamer, ya jatuhnya nggak pamer. Mungkin nggak pamer sih, ngasih tahu nih guys, gue berhasil loh punya rumah. Iya, kalau misalkan hasil jeripaya sendiri sih gue bakalan posting sih. Posting sih, bukan pamer ya, posting sih. Mungkin bisa dijadiin motivasi sih. Kayak temen gue aja bisa, masa gue nggak bisa sih kayak temen gue. Walaupun ntar niat gue juga nggak bakal flexing kayak temen gue. Cuman apa yang dia dapet, apa yang dia gunain, gue juga pengen. Yang pasti nggak gue julitin, karena gue juga nggak tahu gitu, belum tahu motivasinya. Siapa tahu memang dia yang kayak tadi gue bilang, dia mengapresiasi pencapaiannya dia gitu. Gue tahu dia orangnya memang berusaha ya, orangnya kerja keras dan segala macem. Itu gue jadiin acuan motivasi gue gitu. Cuman kalau gue tahu dia sebenarnya kayak gimana gitu ya dalam hati gue meranggut kali ya, gue kayak di sinetron gitu ya. Ini apaan sih orangnya, kayak gitulah. Tergantung orang. Kalau gue tahu siapa orangnya dan yang dia flexing sesuatu hal yang itu nggak bener dalam kehidupannya, ada rasa malu bang, malu. Kalau menurut gua zaman sekarang udah bukan eranya iri-iri sih sama pencapaian temen. Jadi yang pasti gua akan happy for them dan tentunya gue termotivasi untuk ya bisa punya pencapaian yang nggak sama kayak mereka tapi sesuai dengan kemampuan gua. Balik lagi terkait properti tadi sih, kayaknya sih gue lebih jadiin motivasi sih. Apalagi kalau minimalis gitu itu cakep banget. Enggak sih, biasa aja. Bahkan kayak gue kalau misalkan ada yang IG story gitu, kayak mobil baru atau rumah baru, gue kayak congrats gitu-gitu sih. Gue nggak pernah ribet, nggak mau ribet sama urusan orang, terserah duit dia, barang-barang dia mau enggak. Oke. Enggak menurut gue, karena kalau dia kaya beneran, sepenglihatan gue ya, kalau dia memang beneran kaya, dia nggak butuh flexing. Karena tanpa flexing pun orang udah tahu, oh ini si A, ini si B, dia punya harta segini, dia terkaya di Indonesia nomor sekian. Enggak, gue punya beberapa temen tetangga, emang wah tajir melintir dan sifat mereka tawadu ya, memang benar. Mereka dari outfit, dari sosmed mereka gitu ya, dari cara dia ngomong biasa banget kan Pak. Sampai-sampai kadang kita nggak tahu orang ini punya berlebih sebenarnya. Nggak niat pamer ya, tapi tetap terlihat sih. Kita tetap tahu dia orang kaya, tapi mungkin dalam dirinya nggak ada niat pamer. Kalau menurut pengalaman dan sepenglihatan gue, yang kaya beneran tuh jarang flexing. Kalau yang kayak rada-rada nyerempet baru. Kayaknya kalau menurut mereka harta atau istilahnya benda itu bukan suatu hal yang harus di-bragging. Jadi mereka lebih value something else. Kayaknya mental orang kaya sih harusnya enggak ya yang kayak beneran. Berdasarkan pengalaman enggak sih.
Kayaknya mereka tanpa flexing dia lewat aja udah bawa duit deh. Ada 2 tipe orang kaya nih, orang kaya lama apa orang kaya baru. Nah, ada OKL sama OKB. Biasanya setahu gue kalau OKL itu yang udah kayaknya lama ya, kayaknya santai gitu, santai. Yang jadi masalah ini kalau OKB ini loh, kepala sampai kaki berat gitu kayaknya ngelihatnya ya. Gue kayak ngeri dia kecopet gitu. Belum tentu. Kalau emang gini loh, menurut gue orang nggak kaya pun tuh bisa flexing coy. Kayak emang udah sifat aja sih flexing menurutku. Orang nggak punya, orang naik motor aja tuh, naik motor yang harganya murahan pun juga bisa flexing. Dan dia nggak punya uang pun juga bisa flexing. Sedangkan orang kaya yang punya harta pun belum tentu dia tuh flexing. Jadi bukan dilihat dari penghasilan atau dia tuh kaya atau enggaknya sih.